Fanny mengangguk dan berkata sambil tersenyum, "Oke, kamu bisa datang ke rumah kami bersama Claudia untuk makan malam jika kamu punya kesempatan di masa depan, oke?" Isyana mengangguk dan berkata sambil tersenyum, "Aku pasti akan berkunjung di masa depan jika aku punya kesempatan." Tama berdiri di samping, tidak berbicara dari awal sampai akhir. Matanya terus menatap Isyana, tetapi yang aneh adalah dia tidak bisa melihat sesuatu yang tidak wajar tentangnya, dan dia tidak pernah memandangnya. Sepertinya dia benar-benar tidak mengenalnya. Cincin di sakunya masih berdetak. Tampak sangat heboh dengan penampilan Isyana, yang membuat Tama tiba-tiba berpikir dalam hati, cincin itu seharusnya bisa merasakan Isyana, jadi ada pertunjukan pemukulan seperti itu. Sebelumnya di Universitas Jakarta, ada Andara, cincinnya juga melonjak 2 kali. Mungkinkah Isyana ada di dekatnya? Mungkinkah dia memperhatikanku? Memikirkan hal ini, Tama sangat waspada. Dia merasa harus mencari kesempatan untuk mencari tahu apa yang terjadi dengan Isyana ini. Saat ini, Claudia, Fanny, dan Bibi Ratih sedang mengucapkan selamat tinggal kepada Isyana dan hendak meninggalkan asrama dan pergi ke kafetaria. Tama untuk sementara menekan keraguan di hatinya dan meninggalkan asrama bersama mereka bertiga. Berjalan ke bawah, cincin di saku Tama berangsur-angsur kembali tenang, dan Fanny tidak bisa menahan desahan saat ini. Agnes terlalu cantik, bukan? Aku belum pernah melihat wanita Asia yang begitu cantik. Ya, Claudia juga sangat setuju, gadis cantik seperti itu memang sangat langka. Fanny bertanya kepada Tama, "Kakak, bagaimana menurutmu?" Tama terus berpikir dalam hatinya lalu, bagaimana dia harus memverifikasi apakah Isyana sengaja mendekatinya? Jadi, dia berpura-pura memikirkan sesuatu tiba-tiba, dan berkata, "Oh, aku meninggalkan kunci mobil di kamar Claudia, kamu pergi ke kafetaria dulu, aku akan kembali dan mencarinya." Sejak Tama pergi, Isyana berharap Tama pasti akan kembali. Karena itu, dia tidak santai sejenak, dan dia membongkar barang-barang pribadinya dengan berpura-pura tenang. Ketika Tama kembali ke pintu asrama, pintunya masih terbuka. Dia mendorong pintu terbuka dan masuk, berkata dengan suara dingin, "Isyana, apa tujuanmu datang ke Jakarta?" Pertanyaan tiba-tiba itu membuat Isyana takut dan dia melompat tanpa sadar. Hanya saja dia sudah melatih aksi mengejutkan ini berkali-kali. Pada saat ini, dia berseru pada waktu yang tepat, menoleh ke arah Tama, sangat gugup, dan bertanya dengan sangat waspada, "Kamu, siapa kamu?" Tama mencibir dan bertanya padanya, "Setelah mengejarku ke sini, kamu masih bertanya siapa aku? Bukankah itu sedikit palsu?" Isyana menunjukkan lebih banyak kepanikan, dia tidak bisa menahan diri untuk mundur selangkah, dan berkata dengan gugup, "Kamu, siapa kamu? Bagaimana kamu mengenal Isyana?" Tama mendengus dan berkata, "Apa? Apakah kamu masih berpura-pura? Ayo, biarkan aku menunjukkan sesuatu padamu." Saat dia berbicara, dia mengeluarkan cincin yang mulai melompat lagi dari sakunya. Dan Isyana juga bekerja sama dengan sangat baik untuk membuat ekspresi yang lebih terkejut, dan berkata, "Mengapa kamu memiliki cincin ini? Kembalikan padaku dengan cepat." Kemudian, dia bergegas maju, mencoba mengambilnya dari tangan Tama. Tama mengerutkan kening. Dilihat dari penampilan Isyana, sepertinya gadis ini benar-benar tidak mengingatnya, juga tidak ingat bahwa dia pernah bertemu dengannya, dia tidak ingat bahwa dia telah menyelamatkannya, dan dia tidak ingat bahwa dia memberikan cincin itu kepadanya atas inisiatifnya sendiri. Namun, Tama tidak berani mengambil kesimpulan, jadi dia mengangkat cincin itu tinggi-tinggi dan berkata dengan dingin, "Kamu memberiku cincin ini dengan tanganmu sendiri. Apakah kamu mau mengakuinya atau benar-benar tidak ingat?" "Mustahil," Isyana berseru dengan nada yang sangat marah. "Cincin ini adalah peninggalan ayahku. Aku selalu menganggapnya sebagai harta karun,
dan sangat tidak mungkin untuk memberikannya padamu. Kau pasti telah mencurinya dariku. Apa kau anggota Black Mamba? Tama bahkan lebih bingung ketika mendengar dia menyebut kata Black Mamba. Dia juga tidak tahu apakah rangkaian perilaku gadis itu palsu atau nyata. Jadi, dia menyuntikkan sinar energi spiritual ke otak Isyana lagi, dan kali ini dia menggunakan lebih banyak energi spiritual dari biasanya. Isyana merasakan semburan energi spiritual memasuki lautan spiritual, tetapi pemikirannya sama sekali tidak terpengaruh oleh energi spiritual ini, tetapi dia masih bekerja sama dengan sangat baik dan tenang, menatapnya dengan mata kosong. Tama merasa karena dia menggunakan lebih banyak aura kali ini, dia seharusnya aman, jadi dia bertanya, apakah kamu masih ingat siapa aku? Isyana menggelengkan kepalanya. Tama bertanya lagi, apakah kamu tidak melihatku? Isyana bergumam, belum. Tama bertanya lagi, apakah kamu ingat ketika kamu hampir terbunuh di Eropa Utara? Isyana mengangguk, aku ingat sebagian darinya. Dia berkata, apa yang kau ingat? Isyana berkata dengan sangat kooperatif, aku hanya mengingat hal-hal di Eropa Utara. Aku mengemasi barang-barangku dan bersiap untuk pergi, tetapi kemudian ingatanku hilang. Aku tidak tahu mengapa saya jatuh koma dan bangun lagi. Saat itu, sebagian besar orang di sekitarku telah terbunuh, dan cincin yang diberikan ayahku hilang. Tama bertanya lagi, kamu tahu Black Mamba akan memburumu, kenapa kamu ingin muluk-muluk? Datang ke Jakarta untuk belajar di universitas? Isyana berkata dengan ekspresi tumpul, ini bukan pilihan untuk bersembunyi sepanjang waktu. Mereka pikir aku akan bersembunyi lagi, dan semakin banyak orang di sana, semakin jauh mereka jadinya, jadi aku akan pergi ke tempat yang paling banyak orangnya dan mengubah identitasku. Tidak hanya tersembunyi di dunia, tetapi juga tidak terduga, jadi aku memilih untuk datang ke Indonesia. Tama mengerutkan kening, dan bertanya lagi, mengapa kamu memilih untuk datang ke Jakarta? Mengapa Universitas Jakarta? Isyana tetap tenang, dan menjawab satu persatu, alasan datang ke Jakarta adalah karena kakekku memiliki beberapa koneksi di Jakarta dan dapat membantuku mengatur masuk ke Universitas Jakarta. Kakekmu? Tama bertanya lagi, siapa kakekmu? Isyana berkata, kakekku adalah orang terkaya di Malaysia, Thomas Januarta. Thomas Januarta? Tama melakukannya lebih dari sekali ketika dia menjadi mahasiswa pindahan di Jakarta University. Dia telah mendengar nama ini. Karena Thomas menyumbangkan banyak dana pendidikan ke Universitas Jakarta untuk membantunya berkembang pesat, kisahnya ditulis dalam sejarah Universitas Jakarta. Dia tidak menyangka Isyana berhubungan dengan Thomas, jadi dia bertanya lebih terkejut lagi, siapa nama aslimu? Isyana berkata tanpa berpikir, nama asliku adalah Isyana Danendra. Tama bertanya lagi, nama belakang Thomas adalah Januarta, nama belakangmu adalah Danendra, bagaimana dia bisa menjadi kakekmu? Isyana berkata, itu kakek jauh, sepupu jauh kakekku. Setelah aku melarikan diri dari Eropa Utara, aku mendatanginya, jadi aku meminta bantuannya agar tidak ketahuan. Memalsukan identitas Agnes, dan dia mengatur agar aku belajar di Jakarta. Tama bertanya lagi, lalu kenapa kamu memilih jurusan arkeologi? Isyana berkata, aku tidak datang ke sekolah untuk belajar apapun selain untuk menyembunyikan identitasku dan menjamin keselamatanku sendiri. Aku memilih jurusan arkeologi dari beberapa mata pelajaran di Jakarta University. Aku sangat menyukai porselen, barang antik, kaligrafi, dan lukisan. Di antara banyak jurusan di universitas, ini adalah satu-satunya hal yang menarik minatku. Tama skeptis, cincin di tangannya bergetar lagi, dia bertanya padanya, apa istimewanya cincin ini? Isyana menggelengkan kepalanya, aku tidak tahu apa yang istimewa dari itu. Cincin ini adalah peninggalan yang diwariskan oleh ayahku.
Dia memintaku untuk menyimpannya dengan aman sebelum dia pergi, dan mengatakan kepadaku untuk tidak membiarkannya jatuh ke tangan orang lain. Tama dengan sengaja bertanya padanya, "Lalu mengapa kamu memberiku cincin ini?" Isyana bereaksi dengan sangat cepat, dan berkata dengan kosong, "Kamu pasti telah melakukan kesalahan. Aku tidak bisa memberikan peninggalan ayahku kepada siapapun. Itu sangat berarti bagiku." Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye bye bye.